dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir untuk mengasihimu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir untuk mengasihimu Tuhan. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini, Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh sampai di Waduk Gembong ini dengan sukacita, dengan menikmati keadaan alam yang sungguh luar biasa. Kita patut memuji Tuhan karena anugerah-Nya yang luar biasa bagi setiap kita. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar menggumuli firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, setia dalam suka dan duka. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas setiap anugerah-Mu. Terima kasih atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan, sebagai terang bagi kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, berfirmanlah atas kami, karena kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus, pasal yang ke-10, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka,
Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang sungguh luar biasa yang akan memberkati kita pada pagi hari ini, yaitu setia dalam suka dan duka. Kata saling setia adalah kata emas yang sering diucapkan di dalam sebuah perjalanan persahabatan dan juga hubungan keluarga di dalam suami istri. Kata saling setia ini begitu mudah diucapkan, namun tak semudah untuk dilakukan. Ada tantangan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesetiaan seseorang terhadap suaminya, terhadap istrinya ini semakin lama semakin terkikis. Banyak faktor yang juga mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan itu mulai terkikis. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menyebabkan kesetiaan seseorang itu mulai goyah. Ada harta, ada tahta, dan wanita. Terkadang ambisi kita untuk menguasai harta, untuk menguasai tahta, untuk menguasai wanita, kita menghalalkan banyak cara. Nafsu kita membabi buta, sehingga kita kehilangan hubungan kita, baik kepada suami istri ataupun kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak faktor yang membuat iman kita semakin goyah, kesetiaan kita bisa goyah. Semua itu harus kita perjuangkan. Semua itu tidak dapat semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus berusaha keras. Kita harus ada komitmen satu dengan yang lain. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, iso ora iso kudu iso. Apa artinya? Bisa, tidak bisa, kita harus bisa. Pertanyaannya, kita harus bisa untuk apa? Tidak lain tidak bukan, kita adalah harus bisa untuk mempertahankan kesetiaan kita sampai akhir. Kepada siapa?
kepada istri kita, kepada suami kita, pasangan hidup kita, dan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Perjalanan panjang yang harus kita lalui di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sama halnya dengan perjalanan panjang kita di dalam kita mengikut Tuhan. Ada suka duka, ada tangis dan tawa, ada permasalahan yang selalu menjadikan kita untuk terus kuat di dalamnya. Masalah selalu datang silih berganti. Baik itu masalah besar, baik itu masalah kecil. Selalu mengiringi perjalanan hari-hari kita di dalam kehidupan kita berkeluarga, juga di dalam kita melayani Tuhan. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau sedang sakit, salah satu dari anggota keluarga kita sakit, secara tidak langsung kita diperhadapkan dengan satu masalah. Mau kemana kita akan membawa keluarga kita yang sakit? Ataukah akan membawanya ke dukun, ke paranormal, atau ke tempat yang lain? Ataukah kita mencari pertolongan itu hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus? Pilihan selalu ada bagi kita. Jangan salah Bapak Ibu memilih. Kita diperhadapkan dengan permasalahan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji kesetiaan kita. Seperti halnya anak-anak kita yang sedang sakit. Kita sedang diuji Tuhan. Iman kita, kesetiaan kita diuji Tuhan. Apakah kita mampu bertahan? Ataukah kita akan goyah dan meninggalkan Tuhan, mencari pertolongan kepada dukun-dukun ataupun yang lain. Bapak Ibu, Bapak Pendeta sering bilang, kalau seseorang itu ingin menikah, dia harus siap untuk masuk dalam masalah. Begitu berat, begitu luar biasanya tantangan yang akan dihadapi di dalam sebuah keluarga. Tetapi jangan pernah menyerah, karena di situ ada Tuhan Yesus yang akan memampukan kita. Bagaimana dengan anak-anak muda? Apakah masih mau mengambil keputusan untuk menikah? Panjenengan harus siap untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang. Panjenengan harus siap mempunyai kedewasaan iman, mempunyai kedewasaan cara berpikir, sehingga di dalam bahtera rumah tangga panjenengan, panjenengan siap untuk menghadapinya. Satu hal jangan sampai dilupakan, milikilah cinta yang kuat, karena itulah modal awal panjenengan mengarungi bahtera rumah tangga. Sering di dalam setiap kehidupan manusia, kita setia, kita kuat bersama pasangan hidup kita jika kita dalam keadaan suka, jika kita dalam keadaan berkelimpahan. Tetapi apakah kesetiaan itu masih ada dan masih terwujud jika kita dalam keadaan yang sebaliknya? Kita merasakan sakit, kita merasakan kekurangan. Apakah kita mampu berjuang di dalam suka dan duka itu? Pada pagi hari ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimanakah caranya kita mampu untuk setia di dalam suka dan duka kepada pasangan
hidup kita dan juga pada Tuhan. Poin yang pertama, bagaimanakah kita akan mampu berjuang? Tidak ada cara lain kecuali kita harus mengingat kembali perjanjian awal kita, perjanjian cinta suci kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan mengingatkan panjenengan semua. Masih ingatkah panjenengan pada janji suci panjenengan kepada pasangan panjenengan saat panjenengan berada di altar Tuhan? Saat itu panjenengan mengatakan, "Saya mengambil engkau menjadi istri atau suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus." Ingatlah Bapak Ibu, panjenengan pernah mengucapkan janji setia ini kepada pasangan hidup panjenengan. Ingatlah saat panjenengan mengucapkannya di altar Tuhan. Bukan hanya panjenengan dan istri atau panjenengan dan suami panjenengan yang mengucapkan janji suci ini, Bapak Ibu. Ingat, ada satu pribadi, yaitu Tuhan, yang mempersatukan pernikahan panjenengan, yang memberkati janji suci panjenengan berdua. Jangan lupakan Tuhan. Janjimu disaksikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman di ayat yang ke-9 mengatakan, "Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Saya mempunyai sebuah ilustrasi, dan kiranya ilustrasi ini akan memudahkan kita untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Di hadapan Tuhan, kita anak-anaknya diciptakan berpasang-pasangan. Dan di dalam pasangan ini cuma ada 2 orang. Ini adalah bagian perumpamaan tadi, Bapak Ibu. Dan laki-laki, seorang laki-laki, firman Tuhan berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan dia bersatu dengan istrinya. Keduanya diikat Tuhan di dalam pernikahan yang kudus. Dan akhirnya keduanya menjadi satu daging. Bagaimana keadaan manusia ini diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan, Bapak Ibu. Keadaannya entah baik, entah tidak, entah ada cacat ataupun tidak, entah ada kekurangan ataupun tidak, ini sudah menjadi bagian kita masing-masing. Kita harus rela untuk menerimanya, apapun keadaan pasangan kita. Seperti halnya sayur kacang ini. Mungkin pilihan kita ada yang menemukan yang seperti ini, bongkrek,
ada yang patah seperti ini. Tetapi bagi Tuhan kita tidak bisa menukarnya dengan yang lain. Ini sudah bagian kita. Ini harus kita syukuri apapun keadaannya yang diberikan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, ikatan ini tidak ada yang bisa memisahkan kecuali hanya Tuhan. Melalui apa? Melalui maut yang bisa memisahkan ikatan cinta ini. Pertanyaan saya, bagaimanakah jika karena ambisi kita memutuskan ikatan ini dengan keinginan kita sendiri? Kita berusaha untuk memutuskan ikatan ini. Apa yang harus kita lanjutkan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita terlanjur berpisah? Setelah kita terlanjur bercerai, apakah kita boleh menikah lagi? Bapak Ibu, kita tidak boleh menikah lagi karena perceraian ini kita yang mengharapkan, bukan dari Tuhan. Tuhan berkata di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Firman Tuhan jelas pagi ini untuk kita semua. Perceraian yang diikuti oleh pernikahan itu hukumnya zina dan Tuhan tidak menghendakinya. Untuk itu Bapak Ibu, kalau seseorang itu sudah bercerai, dia boleh menikah lagi. Tetapi nanti jika suami atau istrinya ini sudah meninggal atau pulang ke rumah Bapa, baru dia boleh menikah lagi dengan siapa Bapak Ibu? Apakah dengan pasangan-pasangan yang sudah dipersatukan Tuhan ini? Bukan. Bukan dengan pasangan-pasangan milik orang lain, bukan. Tetapi dengan orang yang masih legan, orang yang masih belum Frame, ada ikatan action. dengan orang lain. Dengan siapa? Ya. Orang yang pernah masih legan, bercerai orang ini yang boleh mengenal menikah lagi? Tuhan. Ada dua kategori Bapak Ibu. Kategori yang pertama, boleh menikah tetapi bukan dengan janda yang cerai, tetapi janda mati ataupun duda mati. Boleh siapa? Dengan kategori yang kedua, boleh menikah lagi dengan jaka atau gadis yang masih perawan. Begitu sakralnya sebuah pernikahan, begitu kudusnya ikatan pernikahan. Bapak Ibu, hati-hati, jaga pernikahanmu. Kita harus hidup kudus di dalam kita mengarungi bahtera rumah tangga. Dan tidak ada ikatan yang bisa memisahkan kita, kecuali maut yang akan memisahkan kita. Karena Tuhanlah yang telah mempersatukan kita. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Tuhan di dalam pernikahanmu. Untuk poin yang kedua, yaitu bagaimana caranya kita bisa hidup setia di dalam suka dan duka. Saya mempunyai satu ilustrasi kembali. Kita sebagai anak-anak Tuhan diciptakan berpasang-pasangan.
Kita lahir dari latar belakang yang berbeda. Seperti buah di tangan saya ini. Ini seumpama seorang laki-laki dan ini seumpama seorang perempuan. Dia diciptakan Tuhan dengan latar belakang yang berbeda. Dengan sifat, karakter, kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan menghendaki mereka untuk bersatu. Satu pribadi, satu daging di dalam Tuhan. Satu pemikiran, satu kasih, satu harapan di dalam Kristus. Bapak Ibu, kesatuan yang dibutuhkan Tuhan. Kesatuan di dalam berpikir, kesatuan di dalam berumah tangga, kesatuan di dalam hati kita, kasih kita, harapan kita, semua itu diinginkan Tuhan. Semuanya itu diinginkan Tuhan agar kita menjadi berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Ini poin yang kedua, Bapak Ibu. Kita harus selalu ingat bahwa kita ini bukan dua, tetapi satu daging. Inilah yang akan mempersatukan kita terus kuat, setia di dalam suka dan duka. Untuk poin yang ketiga, Bapak Ibu, yang dapat memberkati kita pagi ini, kita harus ingat akan anak-anak kita. Kita harus ingat akan buah hati kita. Suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang telah melahirkan buah-buah cinta kasih kita, yaitu anak-anak kita. Perkembangan anak-anak kita, baik jasmani maupun rohaninya, itu tergantung dari kita seutuhnya. Kemana kita akan membawa anak-anak kita kepada kehidupan kekal ataukah kepada kematian kekal? Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita ke jalan Tuhan yang benar. Ini bukan hal yang mudah. Ini tanggung jawab bapak dan ibu. Tidak hanya bapak saja ataupun seorang ibu saja, tetapi ini tanggung jawab bersama untuk menuntun anak-anak kita ke jalan Tuhan. Memang sulit, Bapak Ibu, tetapi yang dibutuhkan anak-anak kita teladan dari orang tua. Tidak hanya ucapan, tetapi teladan yang baik dan yang benar. Itulah menjadi pengalaman-pengalaman berharga yang kita tularkan kepada anak-anak kita. Karena kita tahu anak-anak kita itu adalah spon yang paling baik di dalam menyerap pendidikan apapun yang diberikan orang tua, yang diajarkan orang tua di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu, berikanlah teladan yang benar bagi anak-anakmu. Berikanlah contoh yang baik bagi anak-anakmu. Karena masa depan anak-anak kita itulah tanggung jawab kita. 3 poin telah kita pelajari untuk menjadikan kita terus kuat, terus setia untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk Tuhan. Poin yang pertama yaitu kita harus ingat bahwa pernikahan kudus kita itu ada Tuhan yang mempersatukan. Bukan hanya 2 insan yang bersatu, tetapi Tuhan yang memberkati pernikahan kudus kita.
Dan sesuatu yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan poin yang kedua, kita harus ingat bahwa diri kita ini sudah dipersatukan Tuhan menjadi satu daging. Satu daging, satu rasa, satu pikiran, satu tujuan, satu harapan di dalam Tuhan. Dan poin yang ketiga, kita harus selalu ingat akan anak-anak kita, buah cinta kasih Tuhan, cinta kasih kita yang diberikan Tuhan bagi kita. Ingat masa depan mereka, tanggung jawab kita. Masa depan mereka untuk Tuhan kita. Saudaraku, sebagai penutup renungan pada pagi hari ini, kita akan baca di ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Pagi ini Allah menghendaki kita belajar dari seorang pribadi, yaitu anak-anak. Cinta mereka yang polos, cinta mereka yang lugu, hati mereka yang tidak ada kepura-puraan, hati mereka yang tidak ada kemunafikan, itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Kepada siapa? Kepada pasangan panjenengan, kepada suami ataupun istri panjenengan, dan kepada Tuhan. Milikilah hati yang tulus seperti hati seorang anak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.